Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'dah. Pertama-tama dan yang paling utama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sampai saat ini kita masih diberi kenikmatan berupa nikmat iman, binikmatil iman, nikmat iman, dan binikmatil Islam, nikmat Islam yang tiada tara kita dapatkan. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan Nabi kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para sahabat dan umat beliau. Semoga kita diakui umatnya di akhir zaman kelak. Amin. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Teman-temanku yang insya Allah dirahmati oleh Allah. Suatu saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, perumpamaan orang yang beriman itu bagaikan lebah. Ia makan yang bersih, mengeluarkan sesuatu yang bersih, hinggap di tempat yang bersih, dan tidak merusak atau mematahkan yang hinggap. Seorang mukmin adalah manusia yang memiliki sifat-sifat unggul. Sifat-sifat itu membuatnya memiliki keistimewaan dibanding manusia yang lain. Sehingga dimanapun dia berada, kemanapun dia pergi, apa yang dia lakukan, peran dan tugas apa yang diemban akan selalu membawa manfaat dan maslahat bagi manusia lain. Maka jadilah dia orang yang seperti yang dijelaskan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Manusia paling baik adalah yang paling banyak memberikan manfaat bagi manusia lain. Teman-temanku yang insya Allah dirahmati oleh Allah. Dalam hadis di atas, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan beberapa karakter mukmin yang ada di dalam lebah. Tentu tujuan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan dengan lebah karena di dalamnya terdapat berbagai sifat positif yang bisa dijadikan sebagai teladan. Di antara sifat-sifat tersebut, sebagaimana dalam hadis, yaitu pertama, hinggap di tempat yang bersih dan merayap hanya yang bersih. Lebah hanya hinggap di tempat-tempat pilihan. Dia sangat jauh berbeda dengan lalat. Serangga yang terakhir amat mudah ditemui di tempat sampah, kotoran, tempat-tempat yang berbau busuk. Tetapi lebah, ia hanya akan mendatangi bunga-bunga atau buah-buahan atau tempat yang bersih, yang mengandung bahan-bahan madu atau nektar. Begitu pula sifat seorang mukmin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hai manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Karena sesungguhnya setan adalah musuh yang nyata bagimu." Surat Al-Baqarah ayat 168. Karenanya, jika seorang mukmin mendapatkan amanah, dia akan menjaganya dengan sebaik-baiknya. Ia tidak akan melakukan korupsi, pencurian, penyalahgunaan, manipulasi, penipuan, dan kedustaan. Sebab segala kekayaan hasil perbuatan-perbuatan tadi merupakan kebusukan yang akan membawa kesengsaraan hidup di dunia dan akhirat. Otomatis dia tercatat menjadi pengikut setan. Kedua, lebah mengeluarkan yang bersih. Maksudnya adalah madu lebah. Semua orang tahu bahwa madu berkhasiat untuk kesehatan manusia. Dia memproduksi dengan kebaikan. Bahkan
dari organ tubuh yang pada binatang lain hanya melahirkan sesuatu yang menjijikkan. Begitu pula seorang mukmin, dia adalah orang yang produktif dengan kebajikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, rukuklah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Rabbmu, dan perbuatlah kebajikan supaya kamu mendapatkan kemenangan." Surat Al-Hajj ayat 77. Al-khair adalah kebaikan atau kebijakan. Akan tetapi al-khair dalam ayat di atas bukan merujuk kepada kebaikan dalam bentuk ibadah ritual. Sebab perintah ibadah ritual sudah terwakili dengan kalimat rukuklah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Rabbmu. Al-khair di dalam ayat itu justru bermakna kebaikan atau kebajikan sosial yang bisa dirasakan oleh sesama makhluk lain. Ketiga, tidak pernah merusak. Seperti yang disebutkan dalam hadis yang sedang kita bahas, lebah tidak pernah merusak atau mematahkan ranting yang dia hinggapi. Begitulah seorang mukmin, dia tidak pernah melakukan perusakan dalam pahala apa. Dia selalu melakukan perbaikan akidah, akhlak, dan ibadahnya dengan cara berdakwah. Juga mengubah kezaliman apapun bentuknya dengan cara berusaha menghentikan kezaliman itu. Jika kerusakan terjadi akibat korupsi, ia memberantasnya dengan menjauhi perilaku buruk untuk itu dan mengajukan koruptor ke pengadilan. Dengan demikian, beberapa karakter lebah yang patut ditiru oleh orang-orang yang beriman. Intinya, seorang mukmin harus menjadi yang terbaik di antara yang baik, dimanapun dan kapanpun. Maka, bukanlah tanpa hikmah jika Allah menyebut dengan mengabadikan bintang kecil itu di dalam Al-Quran sebagai salah satu nama surat, yakni An-Nahl. Wallahu a'lam. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi fi sabilil haq. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.